Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Satu tema yang akan kita renungkan adalah sabar. Dan bacaan kita terambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan yang ke-20. Saya akan membaca Ibrani 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-20. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, sehingga tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokoh baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibu, bapak, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-15 menjadi ayat yang akan kita renungkan. Mungkin saya perlu 14 dan 15 supaya konteksnya jelas. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah
dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan padanya. Kata sabar itu yang sedang kita mau renungkan. Kalau kita menggunakan kamus besar bahasa Indonesia, kata sabar itu dihubungkan dengan tabah, lawannya itu tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Tapi kata bersabar juga dihubungkan dengan ketenangan hati, ketenangan perasaan menghadapi sesuatu yang berbeda dengan apa yang diharapkan. Bersabar itu berarti tenang walaupun situasinya membuat kita gampang jengkel. Tetap tenang mengatur perasaan walaupun apa yang kita alami itu jauh dari apa yang kita inginkan. Atau tetap tenang walaupun kita belum mencapai sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan dalam hidup. Bagian ini oleh teks Alkitab itu dinyatakan dengan contoh yang adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham dijanjikan dua hal yang sangat besar oleh Tuhan ketika dia bersedia meninggalkan kaum keluarganya. Dikatakan bahwa dia akan diberkati melimpah-limpah, diberkati sangat banyak, menempati tanah pusaka, tanah yang dijanjikan Tuhan bagi dia dan keluarganya. Dan dia akan memiliki banyak anak. Dikatakan anaknya keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut, hitunglah semuanya itu. Kenyataannya apakah demikian? Tidak. Sampai Abraham dipanggil Tuhan, anaknya cuma satu. Loh, kok cuma satu? Kan dua. Kan ibunya beda. Tetapi Ismail itu sudah diusir, sudah keluar dan berpisah dengan Abraham. Sehingga anaknya cuma satu, namanya Iska. Jadi dia nggak melihat keturunannya banyak banget. Keturunan baru banyak itu setelah keturunan ketiga dari Abraham. Karena Abraham punya anak itu Iska, Iska nanti punya anak Esau dan Yakub, baru setelah itu Yakub punya 12 suku Israel, dan baru dari sana berkembang. Tapi itu lama sekali, di luar zamannya Abraham. Abraham gak melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan ini, Abraham menanti dengan sabar, menanti dengan tenang, menanti tidak dengan marah-marah, tidak emosi, dan dia akan menemukan damainya. Jadi damai sejahteranya itu bukan soal hasilnya, tapi selama dia menjalani hidup, dia merasakan damai itu karena dia tenang, dia sabar, dia menata perasaannya, dia nggak emosi. Coba kalau kita bayangkan Abraham itu emosi,
Katanya Tuhan ini kasih aku anak, nyatanya enggak. Nyatanya memang anaknya cuma satu, dia marah-marah, hasilnya juga sama. Dia kehilangan damai sejahteranya. Kenyataannya tidak berubah, kita kehilangan damai sejahtera. Itulah orang yang tidak sabar, orang yang marah-marah, orang yang emosi, tidak mengubah kenyataan, kita kehilangan damai sejahtera. Nggak mengubah kenyataan, tapi kita kehilangan damai. Abraham menunjukkan kesabaran, ketenangan hati atas sesuatu yang dia harapkan dan tidak ia dapatkan langsung, tetapi karena dia tenang dan sabar, sehingga dia hidupi setiap waktu dengan damai, dengan tenang, dia tetap damai sejahtera. Dia jalani hidup dengan damai, dia kerjakan sesuatu dengan bahagia. Disitulah hebatnya dampak dan daya dari kesabaran itu, ketenangan batin itu. Dengan dia tenang, hatinya damai, dia jalankan sesuatu dengan benar, sehingga dia mendekati apa yang dia inginkan. Mari coba kita hayati kehidupan sekarang ini. Semua hal bisa membuat kita jadi nggak sabar. Sesuatu yang kita harapkan tidak terpenuhi, kita nggak sabar, kita emosi. Kita marah, kita jengkel, kita macam-macam. Apakah mengubah? Enggak. Kenyataannya enggak berubah, kita kehilangan damai sejahtera, kita kacau, kita nggak bisa tidur, imun kita malah jadi masalah. Nah, itu kenyataannya. Sabar adalah kesempatan bagi kita untuk menyerahkan. Dalam teks kita ada tambahan di bagian ayat-ayat akhir itu, pengharapan. Sabar adalah kesempatan memberikan waktu Tuhan yang mengerjakan sesuatu buat kita. Jadi kalau kita langsung saja hubungkan, misalkan apalagi ini sekarang situasi Jogja lagi sangat tinggi COVID-nya, bahkan Sri Sultan mengatakan kalau ini pembatasan makro, masyarakat nggak bisa lockdown. Ini ancaman yang, bukan ancaman ya, kebijakan yang tegas. Kita kan pengennya ya bersama-sama segera selesai pandemi, ekonomi bisa jalan, pelayanan ibadah minggu bisa bersama-sama di gereja, apalagi ya semua hal berlaku normal seperti yang sebelumnya. Tapi kenyataannya enggak. Kita mau pilihannya mau sabar atau emosi? Ya kalau kita pilihannya emosi, ya nggak apa-apa, tapi nggak bisa mengubah kenyataannya. Kenyataannya tetap begitu. Ya kita yang jengkel, kita yang tensinya naik, kita yang nggak bisa tidur, nah kita bahaya malah jadi imun kita jadi masalah. Tapi kalau bersabar itu artinya menahan perasaan, bukan menahan ya, tenang gitu, tenang menghadapi situasi, perasaannya itu terkelola dengan baik, kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita tenang, hati kita damai, kita tetap bahagia. Karena bahagia kita tidak bergantung pada kenyataan seperti yang kita harapkan itu. Kita jadi sehat, imun kita kuat, kita malah bisa lewati fase yang berat ini dengan damai Tuhan. Itulah pengharapan supaya kita bisa melewati semua pandemi ini dengan baik, atau melewati semua tantangan hidup kita yang tidak seperti yang kita harapkan itu dengan baik. Sabar niku ngeten ya, sabar. Jadi ditoto perasaannya ke sini, bukan gini gitu.
Sabar kan gini, tapi kalau marah kan gitu. Ya kalau nya gini kadang-kadang gitu. Itu yang gitulah. Sahabat, ibu, bapak, dan saudara yang dikasih Tuhan, sabar adalah perasaan yang tetap tenang menghadapi situasi yang mungkin menjengkelkan dan membuat kita marah. Abraham menjadi contoh buat kita, dan tentu yang terakhir, kita bukanlah orang yang kuat, kita bukan orang yang mampu menjadi sabar, tetapi kita berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menjadi sabar, menanggung segala sesuatu, sabar dalam waktunya Tuhan. Tuhan memberkati, tetap sabar, tetap tenang, karena di situ kita menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya, yang membuat kita mampu melewati banyak hal dan akhirnya sampai pada apa yang kita harapkan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan kami menghayati akan kebenaran firman-Mu. Satu kata yang kami renungkan hari ini adalah tentang kata sabar. Dan di sana kami menemukan ketenangan hati, ketenangan batin menghadapi situasi yang tidak sama dengan apa yang kami harapkan atau yang Tuhan janjikan kepada kami, tetapi kekuatan kami adalah pengharapan kepadamu, karena kami percaya pengharapan itu berisi Tuhan Allah yang baik. Kami berpengharapan kepada Tuhan yang damai dan baik itu mengerjakan kebaikan bagi kami. Dan mampukan kami untuk menghadapi masa-masa yang tidak mudah di masa pandemi, dan terkhusus di gelombang kedua COVID yang dahsyat ini, terkhusus di berbagai daerah di Indonesia yang masuk ke zona hitam dan zona merah, dan bahkan Jogja semakin tinggi angka terpaparnya COVID. Kami berdoa supaya kami tetap tenang menjalani semuanya dan melewati setiap keadaan sampai pada damai sejahtera-Mu. Kami melewati pandemi ini dengan baik. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati kami semua, dan kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Roh Kudus yang membuat kita tetap sabar, tetap tenang, melewati setiap keadaan dan situasi yang tidak seperti keadaan yang kita harapkan, tapi kita percaya kasih Allah yang baik, cinta Tuhan yang besar, memberikan kita pengharapan akan melewati semua dan mencapai damai kasih Tuhan. Tuhan berkati.